Untuk soal silinder mesin kapal, setahu saya yang paling besar itu adalah, sedangkan di kapal pelni lainnya yang tipe 2000 penumpang seperti KM Kelut, KM Dorolonda, KM Labobar, KM Ceremai itu tingginya. Lalu, apakah kapal pelni tidak ada yang ukurannya yang kecil? Bahkan, kepala saya nyangkut di pintu kapalnya. By the way, ini hal yang sebenarnya ya. Soal bahan bakar siapa yang paling boros, itu... Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Di video ini ada hal yang cukup menarik buat saya, karena kemarin ada yang komentar bilang kapal pelni itu besar-besar ya. Emang nggak ada ya yang kecil? Nah, ini harus dilurusin dulu. Yang dimaksud besar itu dalam artian apa dulu? Besar secara fisik seperti saya, besar dalam jumlah kapasitas penumpang, besar dalam hal kapasitas muatan kontainer di dalam kapal, besar dalam hal kekuatan mesin kapal, besar dalam artian isi dalam kapalnya yang tinggi, atau besar dalam hal semuanya. Karena semuanya itu ada kelompoknya sendiri-sendiri. Ada kapal yang dalam deknya tinggi tapi kecil untuk hal yang lain. Oke lah, saya akan jelaskan secara lengkap di sini. Ini dari sudut pandang saya mengenai arti besar dari armada kapal pelni. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 198 cm, hampir 2 meter, dengan berat 115 kg dan juga ukuran sepatu 48. Seorang bakarmen Batak Karo Manado. Oke, kita mulai. Welcome aboard. Yang pertama, jika ditanya kapal mana yang besar dalam artian di dalam dek kapalnya alias yang tinggi, itu adalah KM Umsini. Harus saya akui, dari semua kapal pelni yang pernah saya naiki, KM Umsini itu dalam deknya cukup besar atau tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya tingginya 200 cm. Jadi saya mengukurnya melalui tinggi badan saya. Tinggi di setiap deknya itu 230 cm. Sedangkan di kapal pelni lainnya yang tipe 2000 penumpang seperti KM Kelut, KM Dorolonda, KM Labobar, KM Ceremai itu tingginya 215 cm. KM Umsini menang dalam hal ini. Tapi kapal ini tidak terlalu panjang seperti kapal lainnya. Panjang KM Umsini cuma 144 meter. Sedangkan kapal yang lain panjangnya 146,5 meter. Dan kapasitas penumpang KM Umsini cuma 1.800 orang penumpang saja. Oke, clear ya? Lain Pak, yang di video-video Pak. Berikutnya, yang kedua, jika ditanya kapal mana yang besar dalam artian semua hal, itu adalah KM Labobar. KM Labobar besar dalam semua hal, termasuk diameter besar knalpot kapalnya juga. KM Labobar berkapasitas penumpang 3.000 orang penumpang
Dan juga silinder mesin KM Labobar cukup besar jika dibandingkan dengan KM Kelut, KM Lambelu, KM Dorolonda, dan lainnya. Untuk angkut barang di KM Labobar ini juga terbilang lebih banyak sedikit dari kapal yang lain. Yang ketiga, jika ditanya kapal mana yang besar dalam muatan angkut kontainer, maka jawabannya adalah KM Gunung Dempo. Kapal ini mampu membawa kontainer hingga 98 kubik kontainer. Tapi jumlah kapasitas penumpang kapal ini cuma 1.500 orang penumpang saja. Yang kedua itu adalah KM Ciremai yang mampu membawa kontainer hingga 67 kubik kontainer. Tapi jumlah kapasitas penumpangnya sudah turun menjadi 829 orang penumpang. Kalau kalian penasaran dengan KM Ciremai, coba tonton video History of KM Ciremai. Di situ saya sudah bahas secara lengkap. Yang ketiga yaitu KM Labobar yang mengangkut kontainer hingga 54 kubik kontainer. Kalau kapal lainnya seperti KM Kelut, KM Gapulu, Dorolonda, Sinabung, kapalnya hanya mampu membawa kontainer hingga 32 kubik kontainer. Oke, jelas ya? Berikutnya yang keempat, untuk kapal yang berkapasitas 1.000 orang penumpang, itu buat saya kapalnya ngeselin. Kenapa? Tinggi dalam kapalnya cuma 205 cm. Bahkan, kepala saya nyangkut di pintu kapalnya. By the way, ini hal yang sebenarnya ya. Untuk bagian ini, saya tidak menjelekkan kapal-kapal dengan tipe 1.000 orang penumpang. Buat orang lain mungkin cukup besar kapalnya ya. Tapi buat saya, ngepas banget coy. Tapi biarpun begitu, saya masih nyaman dengan kapal tipe 1.000 orang penumpang ini seperti KM Loser, KM Tilong Kabila, KM Awu, KM Bukit Raya, KM Lawit, KM Kelimutu, dan lainnya. Jujur, saya kangen naik kapal tipe 1.000 penumpang ini karena kapalnya cukup berkesan buat saya, khususnya KM Loser dan KM Bukit Raya. Lalu, apakah kapal Pelni tidak ada yang ukurannya yang kecil? Ada, yaitu KM Wilis, KM Sangiang, dan KM Pangrango. Itu untuk series kapal buatan Jerman ya. Selain dari itu, ada series kapal Sabuk Nusantara. Itu seriesnya banyak banget. Dan juga ada kapal Camara Nusantara yang untuk ternak. Untuk soal silinder mesin kapal, setahu saya yang paling besar itu adalah KM Labobar. Yang kedua yaitu KM Dorolonda dan Gapulu. Di posisi ketiga ada KM Gunung Dempo, KM Sinabung, dan KM Kelut. Soal bahan bakar siapa yang paling boros, itu tidak akan saya sebutkan di sini. Saya sebenarnya tahu, tapi nggak etis dong kalau dibocorin di sini. Itu tadi arti yang sebenarnya dari kata kapal besar. Sekali lagi, ini menurut pandangan saya. Kalau kalian mengatakan, gimana sih? Yang besar itu kan KM Tatamailau, KM Sirimau. Yang kecil itu KM Sinabung, KM Kelut, KM Lambelu. Well, itu semua tergantung dari sudut pandang seseorang menilainya. Anak kecil pun kalau melihat KM Pangrango, mungkin dalam hatinya juga akan mengatakan kalau kapal KM Pangrango itu adalah kapal yang sangat besar. Jadi sudah paham ya, saya juga setuju kalau KM Kelut, KM Sinabung, KM Lambelu itu dikatakan kapal yang kecil jika kapalnya dilihat dari arah kejauhan ya. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan share atau bagikan video ini ke semua sosial media kalian. Dan tombol like-nya jangan lupa ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube,
Kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.